Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Mujando dengan NIM 24 10867003. Dan saya ucapkan terima kasih pada dosen pengampu pada mata kuliah metode penelitian kuantitatif ini, yaitu Bu Anissa Anindya SIKOM MSI dan Ibu Novi Elian MSI. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan presentasi penelitian saya yang berjudul pengaruh intensitas konsumsi konten fashion subkultur pada akun Instagram @checkable terhadap self-esteem followers. Nah, penelitian saya ini yang melatar belakangi perkembangan teknologi komunikasi digital itu membuat tentunya media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, terkhusus pada generasi muda. Nah, Instagram itu berkembang menjadi platform visual yang tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi, tapi juga media pembentukan identitas diri. Nah, salah satu jenis konten yang berkembang di Instagram adalah fashion subculture, terkhusus pada streetwear dan hypebeast. Nah, pada akun Instagram, Checkable menjadi salah satu influencer yang banyak memberikan referensi fashion streetwear dengan konsep yang lebih terjangkau sehingga memiliki banyak pengikut. Nah, fashion yang dipandang sebagai bentuk komunikasi nonverbal yang mampu menunjukkan identitas individu maupun kelompok. Nah, intensitas konsumsi konten fashion yang berpotensi mempengaruhi kondisi psikologis pengikut, terkhusus pada self-esteem atau harga diri. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya, penggunaan Instagram yang intens dapat mempengaruhi self-esteem melalui proses social comparison. Nah, penelitian ini itu menggunakan teori kultivasi dari George Gepner yang menjelaskan bahwa paparan media yang dilakukan secara terus-menerus dapat membentuk persepsi seseorang terhadap realitas. Nah, tetapi pada penelitian ini yang masih sedikit terkhusus pada membahas pengaruh konsumsi konten fashion subkultur pada akun @checkable terhadap self-esteem followers, sehingga muncul research gap yang menjadi dasar penelitian ini. Nah, rumusan masalahnya ialah apakah terdapat pengaruh intensitas konsumsi konten fashion subkultur pada akun Instagram @checkable terhadap self-esteem followers. Nah, tujuan penelitian saya yang pertama adalah mendeskripsikan tingkat intensitas konsumsi konten fashion subkultur pada akun Instagram @checkable di kalangan followers. Nah, yang kedua itu adalah mendeskripsikan tingkat self-esteem follower akun Instagram @checkable. Nah, terakhir itu adalah menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh intensitas konsumsi konten fashion subkultur pada akun Instagram @checkable terhadap self-esteem followers. Nah, manfaat teoritisnya, penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu komunikasi. Nah, terkhusus pada kajian efek media sosial dan psikologi komunikasi. Nah, lanjut, manfaat praktisnya juga bisa menjadi referensi bagi konten kreator dan influencer fashion dalam memahami dampak psikologis konten yang mereka produksi terhadap audiens. Tentu juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi platform Instagram ataupun brand fashion dalam merancang strategi konten yang bertanggung jawab terhadap kesehatan mental pengguna. Nah, kerangka teoritis dan kerangka pemikiran. Nah, pada penelitian ini saya itu ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah teori yang saya gunakan, ialah teori kultivasi dari George Gepner yang menjelaskan bahwa paparan media semakin tinggi intensitas seseorang mengonsumsi media, maka semakin besar media itu membentuk persepsi terhadap realitas. Nah, teori ini diadaptasi ke media sosial Instagram. Nah, lalu intensitas konsumsi konten itu diukur dengan 3 dimensi. Yang pertama ada frekuensi, durasi, dan atensi. Nah, lanjut itu self-esteem. Nah, ada beberapa aspek. Yang pertama itu ada power, signifikan, virtue, dan kompeten. Nah, lanjut pada kerangka pemikiran. Nah, yang pertama itu adalah intensitas konsumsi konten fashion subkultur, lalu turun membentuk persepsi followers melalui proses kultivasi. Lanjut, terjadi proses social comparison, dan yang terakhir berpengaruh terhadap self-esteem followers. Nah, ada beberapa penelitian terdahulu yang saya cantumkan. Yang pertama itu ada menemukan adanya pengaruh intensitas penggunaan Instagram terhadap self-esteem. Nah, lalu yang kedua ada intensitas penggunaan Instagram itu mempengaruhi self-esteem melalui social comparison. Nah, lalu ada menemukan hubungan antara body image, self-esteem, dan terpaan Instagram. Nah, lalu
ada penelitian selanjutnya itu menjelaskan streetwear sebagai identitas budaya remaja. Lalu membahas representasi streetwear influencer di Instagram, dan penelitian terakhir yang saya cantumkan adalah menjelaskan bahwa frekuensi, durasi, dan atensi itu adalah indikator utama dalam mengukur terpaan konten Instagram. Nah, lanjut metodologi penelitian. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan paradigma positivisme yang menempatkan realitas sosial sebagai sesuatu yang dapat diukur, dikuantifikasi, dan diuji secara empiris. Nah, tujuan penelitian ini yang ingin menguji hubungan kausal antara variabel bebas, yaitu intensitas konsumsi konten fashion subkultur, dan variabel terikat self-esteem follower secara terukur. Nah, pendekatan penelitian adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei eksplanatif. Nah, lanjut ada metode pengumpulan data. Nah, data dikumpulkan melalui kuesioner daring yang disebarkan via tautan link Google Form kepada responden. Nah, instrumen kuesioner itu menggunakan skala Likert yang disebarkan pada responder, yakni follower, Instagram, @checkable. Nah, lanjut populasi, sampel, dan lokasi penelitian. Nah, populasi itu followers akun Instagram checkable dengan teknik sampling menggunakan non-probability sampling dan purposive sampling. Nah, lanjut itu ada kriteria responden, ada beberapa hal. Lalu sampelnya dengan minimal 100 responden, tapi pada penelitian ini hanya 30 responden, dan untuk 100 responden. Nah, lanjut lokasi penelitian ini dilakukan secara online melalui platform Instagram kepada follower akun checkable dengan disebarkan Google Form tersebut. Nah, variabel penelitian ada variabel bebas dan variabel terikat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.